Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Putra Ratian Sibarani. Saya Lukas Manoleh, saya Adel Rahman, dan saya Sarah Florisa. Di video ini kami akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan kerajaan Majapahit, mulai dari latar belakang pendirinya dan faktor kemunduran serta peruntuhan kerajaan Majapahit. Video ini kami buat untuk memahami tugas mata kuliah sejarah masa praksana dan hidup. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1293 yang didirikan oleh rajanya yang pertama yang bernama Raden Wijaya. Nah, berdirinya Kerajaan Majapahit ini itu saling berkaitan dengan runtuhnya Kerajaan Singasari. Oleh karena itu, untuk memudahkan kita memahami bagaimana latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit, di sini saya akan mengulas kembali bagaimana runtuhnya Kerajaan Singasari dan keterkaitannya dengan berdirinya Kerajaan Majapahit. Pendiri dari Kerajaan Majapahit yang bernama Raden Wijaya, beliau adalah menantu dari Raja Kartanegara yang merupakan raja dari Kerajaan Singasari. Nah, pada masa pemerintahan Raja Kartanegara, Kerajaan Singasari mengalami konflik dengan Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilakan pada masa tersebut. Konflik ini terjadi akibat dari penolakan Raja Kartanegara terhadap perintah dari Kubilakan agar Kerajaan Singasari tunduk terhadap Kekaisaran Mongol. Kemudian di samping konflik ini, Kerajaan Singasari mengalami pemberontakan yang dilakukan oleh salah satu bupati yang bernama Jaya Katuang. Nah, dari pemberontakan ini, Raja Kartanegara tewas dan Kerajaan Singasari resmi runtuh. Akibat dari kejadian ini, Raden Wijaya yang merupakan salah satu bagian dari keluarga kerajaan merasa tertekan. Akhirnya beliau melakukan pelarian diri. Singkat cerita, setelah kejadian ini, beliau mendirikan sebuah desa yang dimana desa tersebut diberi nama Desa Majapahit. Nama ini diambil dari nama buah, yaitu buah maja, yang dimana buah ini memiliki rasa yang pahit. Nah, setelah mendirikan sebuah desa dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat desa tersebut, Raden Wijaya yang memiliki dendam terhadap Jaya Katuang ingin melakukan balas dendam. Nah, upaya ini semakin kuat ketika Raden Wijaya mengetahui bahwasannya pasukan Kekaisaran Mongol ingin melakukan serangan kepada Raja Kartanegara. Nah, sebelumnya pasukan Kekaisaran Mongol ini tidak mengetahui bahwasannya Raja Kartanegara sudah tewas. Nah, setelah mengetahui bahwasannya Raja Kartanegara sudah tewas, 20.000 pasukan dari Kekaisaran Mongol diajak bersekutu oleh Raden Wijaya untuk melakukan serangan kepada Jaya Katuang. Nah, di sini Raden Wijaya berjanji kepada pasukan Kekaisaran Mongol bahwasannya ketika mereka berhasil memenangkan pertempuran, Raden Wijaya dan para pengikutnya akan tunduk pada kekuasaan Kekaisaran Mongol. Singkat cerita, akhirnya mereka bersekutu dan melakukan serangan kepada Jaya Katuang, dan mereka berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Nah, setelah berhasil memenangkan pertempuran tersebut, ternyata Raden Wijaya mengingkari janjinya kepada pasukan Kekaisaran Mongol. Raden Wijaya dan para pengikutnya melakukan serangan yang mendadak kepada pasukan Kekaisaran Mongol, yang akhirnya pasukan Kekaisaran Mongol ini memutuskan untuk meninggalkan tanah Jawa pada masa tersebut. Nah, selanjutnya setelah kejadian ini, Raden Wijaya mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit. Beliau dinobatkan menjadi raja pada tahun 1293 Masehi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat teritorial desentralisasi, yang dimana pemerintahan terpusat berasal dari Kerajaan Majapahit itu sendiri. Raja sebagai penguasa dan pemimpin tertinggi yang juga dianggap sebagai penjelmaan dewa. Dalam menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh para pejabat di bawahnya. Antara lain, yang pertama, Rakyat Mahamantri Kartini yang diisi oleh putra-putra raja. Yang kedua ada Rakyat Mantri Pakira-kira, yang dimana posisi ini diisi oleh menteri yang membuat kebijakan di Kerajaan Majapahit. Ketiga ada Dharmadaksya yang merupakan pejabat urusan agama. Dharmadaksya dibagi menjadi dua, yaitu Dharmawangsa Rikasaiwan yang mengurusi agama Siwa dan Dharmadaksya Ringkasogatan yang mengurusi agama Buddha. Yang keempat ada Dharma Upapati yang merupakan para pemangku agama. Dan yang kelima ada Batara Sabtaprabu yang dimana ini merupakan Dewan Imaman Kerajaan yang diisi oleh sanak saudara raja. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh Kerajaan Majapahit dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Majapahit menganut agama Hindu dan Buddha serta menjadi pusat penyebaran kedua agama tersebut di Nusantara dan Asia Tenggara. Kerajaan ini banyak mendirikan candi-candi seperti Candi Penataran dan Candi Sukuh sebagai simbol keagamaan. Kerajaan ini mengirim utusan ke India untuk mempelajari agama dan membawa kitab suci relik ke Nusantara. Kerajaan ini menerima penjara dan pendeta dari India, Cina, dan Tibet. Prasasti Waringin Pitu pada tahun 1447 mencatat
bahwa ada pejabat khusus untuk menangani agama, yaitu Dharma Dayaksa Ringka Saiwan untuk agama Siwa dan Dharma Dayaksa Ringka Sogatan untuk agama Buddha. Selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi masyarakat Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit meskipun menghadapi banyak pemberontakan di awal berdirinya, dia berhasil menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Pada masa pemerintahan Tri Puana Wijaya Dewi tahun 1328 sampai 1350, Jawa dicatat sebagai penduduk padat dengan tanah yang subur yang menghasilkan padi, lada, garam, serta kain untuk diekspor. Setelah Tri Puana turun tahta, Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 membawa Majapahit ke masa keemasannya, mengembangkan ekonomi melalui perdagangan dan pertanian, serta membangun infrastruktur seperti irigasi dan pelabuhan. Majapahit juga menjalankan politik bertetangga dengan kerajaan asing dan mengekspor sebagai komoditas ke negara seperti Tiongkok, Sam, dan Kamboja. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor penyebab keruntuhan dan kemunduran kerajaan Majapahit. Faktor yang pertama ada kosongnya posisi Gajah Mada. Saya akan menjelaskan sedikit kalau Gajah Mada merupakan Mahapati Amangkabumi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Semasa ia dilantik, ia mengucapkan Sumpah Palapa sebagai bukti pengabdiannya kepada kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa inilah yang mendorong ambisi Gajah Mada untuk terus menaklukkan wilayah-wilayah dan pulau-pulau kecil di sekitar kerajaan Majapahit. Namun, ambisi besar Gajah Mada tidak selalu berjalan mulus. Ia sangat ingin melakukan kerajaan Sunda di bawah pemerintahan kerajaan Majapahit, yang dimana kerajaan Sunda ini merupakan kerajaan yang independen. Hal ini menyebabkan perang antara keduanya yang dinamakan Perang Bubat. Akhir dari Perang Bubat ini adalah meninggalnya raja dari kerajaan Sunda dan bunuh dirinya putri dia yang merupakan tunangan dari Raja Hayam Wuruk. Melihat ambisi Gajah Mada yang sangat besar, memerintahkan Gajah Mada agar segera mundur dari posisinya. Meskipun kerajaan Majapahit sudah mendapatkan sosok pengganti dari Gajah Mada, namun kepemimpinan dari Gajah Mada tidak dapat tergantikan. Setelah mendengar kabar meninggalnya Gajah Mada, Raja Hayam Wuruk merasakan sedih yang mendalam. Ia pun mulai jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada tahun 1389. Meninggalnya Raja Hayam Wuruk menyebabkan kekosongan posisi dan tahta dari kerajaan Majapahit. Faktor yang ketujuh adalah kerajaan Islam sebagai pesaing baru. Muncul berkembangnya agama Islam di Nusantara turut menjadi pendorong berdirinya kerajaan Islam seperti Kesultanan Malaka dan Kesultanan Demak. Kedua kerajaan ini sangat kuat di bidang politik, perdagangan, dan jalur laut. Hal ini yang menyebabkan kerajaan Majapahit mulai kehilangan pengaruhnya.